Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Kanal Pokon, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Cuy. Aduh. Film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance lagi nih, yang berjudul The Housemaid tahun 2021 cuy. Mantap nih, film membantu lagi ya. Salah dan ini lagi nih gue ngomong nih. Aduh, nih dasar kalian ini yang mengganggu orang rekaman terus ya. Apalagi nih. Film yang berdurasi tayang 1 jam 54 menit ini rilis pada tanggal 10 September tahun 2021 dan disutradarai oleh Roman Perez Jr., dibintangi oleh Debbie Garcia, Albert Martinez, Lois de los Reyes, susah namanya cu, aduh nih, dan bapak lucu-lucu manjak sayangan gua nih yang seperti biasa ya, aduh nih salah lagi terus gua ngomong cu, yaitu Mbak Kelly Verjosa cuy. Aduh. Berkisah tentang seorang gadis desa yang direkrut untuk menjadi pembantu oleh salah seorang asisten pengusaha besar yang kaya raya. Sampai pada suatu hari, sang majikan yang tak mendapat jatah dari sang istri karena masih hamil besar, ia malah berani menyelinap ke kamar pembantunya sendiri demi menuntaskan keinginannya yang masih belum terpenuhi. Raja pantun nih gua nih. Apa yang akan terjadi kepada gadis desa dan majikannya ini dan cerita? Penasaran gimana lo cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy. Langsung cuy. Langsung. Di awal film kita akan diperlihatkan mbak-mbak manja bangun tidur pagi-pagi yang duduk melamun narik nafas dulu, belum fokus masih ngumpulin nyawa. Di sisi lain, terlihat ibu-ibu misterius datang sembari melihat-lihat yang diceritakan berniat mencari seseorang di pemukiman itu. Mbak-mbak bangun tidur ngumpulin nyawa kayak kerjaan kalian bernama Desi, dan ibu-ibu misterius kayak detektif bernama Martha. Aduh nih, mamanya Batman gak apa nih Martha ya? Mamanya Batman ke mamanya Superman ke Martha juga ya. Aduh nih orang ini gimana sih. Begitu diceritakan kalau Bu Martha datang ke pemukiman berniat ingin merekrut Desi untuk menjadi asisten rumah tangga, karena Desi ini telah terpilih untuk membantu nyonya majikannya yang sedang hamil besar. Berhubung Desi ini yatim piatu dan sangat membutuhkan uang, ia pun senang sudah terpilih, karena di rumah itu meskipun jadi pembantu tapi gajinya terbilang sangatlah besar. Saat sudah sampai di rumah sang majikan, Desi pun langsung dibawa dan diperkenalkan kepada nyonya besar yang melipat gandakan gajinya Desi karena calon anak sang nyonya besar ini ternyata kembar. Mbak-mbak nyonya besar perut buncit rambut putih bernama Roxanne. Saat sudah berkenalan, Desi pun diceritakan langsung bekerja pada hari itu dan diberikan kamar tidur tepat di sebelah kamar anak sulungnya nyonya yang bernama Nami. Desi diceritakan terpilih menjadi asisten rumah tangga di rumah itu bukanlah tanpa sebab, karena Desi ini dulu ternyata pernah ngambil jurusan pengembangan anak usia dini di perguruan tinggi. Nami, anak sulung keluarga yang baru aja pulang sekolah, ia pun juga dikenalkan dengan pengasuh barunya yaitu Mbak Desi, yang mulai terlihat sedikit lebih akrab karena Desi ini ternyata jago ngambil hati anak kecil. Malamnya, sampailah bos besar sang majikan pulang dari kantornya yang terlihat diantarkan oleh 2 pengawalnya turun dari mobil. Mas-mas, bapak-bapak, bos besar yang punya rumah bernama William. Meskipun ceritanya Pak Bos ini uangnya berlimpah dan sangat kaya raya, Pak William pun diceritakan tetap ramah dan tidak sombong, meskipun berinteraksi hanya dengan seorang pembantu seperti Desi. Hari pertama Desi bekerja di rumah itu, Mbak Desi pun terlihat cepat tanggap menyelesaikan semua tugas yang diberikan, yang membuat sang majikan suami istri ini yakin kalau Mbak Desi bisa diandalkan. Raja pantun nih gua nih. Sampai pada suatu hari, saat Desi sudah bekerja beberapa minggu di rumah itu, ia pun terlihat ikut dengan sang majikan untuk menginap di villa kepunyaannya mereka, karena Desi ini sangat diperlukan untuk mengurus semua kebutuhan Nami anak majikannya. Pokok dari permasalahan pun dimulai.
Saat Mbak Roxanne sang nyonya besar nggak punya tenaga buat cangkul-cangkulin Pak Bos suaminya, Pak William yang mungkin udah mabuk dan masih merasa kentang, ia malah masuk ke kamarnya Desi dan malah ngajakin Desi ini cangkul-cangkul gergaji nggak pakai suara. Aduh nih, aduh. Di rumah, aduh nih segitu aja gak nginep di villa. Desi yang udah terlanjur dicangkul gergaji sama Pak Bos majikannya, ia pun merasa sedikit canggung saat bekerja karena Pak Bos ini udah mulai sedikit lirik-lirik manja. Aduh. Di samping Desi yang semakin hari semakin dekat dengan Nami putri sulungnya Pak Bos, sang ayah malah rutin tiap malam jadi ninja dan menyelinap karena mungkin udah ketagihan apem perangi buatan gadis pemukiman desa. Aduh nih ada es lagi lewat nih. Aduh Pak, orang lagi rekaman, mengganggu aja nih bapak-bapak es nih. Meskipun perabotannya udah hancur karena dibombardir sang bos terus hampir setiap malam, Desi yang udah pasrah dan gak berani untuk melawan, ia pun diceritakan mendapat timbal balik dari semua hal itu, yaitu uang berupa cek berisi nominal yang banyak pemberian sang bos. Bu Marta, yang ternyata tahu dengan apa yang dilakukan Desi bersama Pak William majikannya, ia pun hanya bisa curhat dan memberitahu Esther ibunya Mbak Roxanne kalau Desi dan Pak William tiap malam suka cangkul gergaji sembunyi-sembunyi. Saat Desi mengalami geger otak ringan karena kecelakaan jatuh dari lantai 2 dan berada di rumah sakit, Esther, sang ibu-ibu arisan yang gak bisa jaga rahasia sebentar aja, ia pun langsung ngegosip ngaduin Desi ke Roxanne anaknya tentang apa yang sudah Desi ini lakukan dengan William suaminya. Desi yang mendapat kabar dari dokter kalau ia ternyata sedang hamil muda dan mengandung anaknya Pak William majikannya. Saat sudah sembuh dan pulang kembali ke rumah, Desi pun berniat ingin mengundurkan diri dari pekerjaan itu karena ingin membesarkan anaknya sendirian, gak mau kalau disuruh ngagugurin. Lantas saja, saat sudah bertemu dengan Mbak Roxanne nyonya majikannya, Desi pun ditampar habis-habisan karena udah berani cangkul-cangkul dan mengandung anak dari suaminya. Berhubung 2 hari lagi Mbak Roxanne ini akan melahirkan, ia dan ibunya pun bilang kalau Desi akan diberikan uang sebanyak 3 juta peso asal Desi ini mau ngegugurin anaknya dan segera pergi dari rumah itu. Karena tidak suka melihat perlakuan Roxanne dan Esther yang seenaknya, Bu Marta pun bilang kalau Desi ingin mempertahankan anak yang ada di kandungannya, maka Desi harus berani melawan 2 nenek sihir yang punya duit itu saat ia ditindas. Kebenaran pun juga terungkap saat Nami bilang dan bercerita bahwa ia tahu kalau neneknya itu telah mendorong tangga dengan sengaja yang membuat Desi ini hampir mati karena jatuh dari lantai 2. Akibat hal itu, Desi pun berniat untuk membalas dendam kepada Esther dan Roxanne majikannya dengan membeberkan dan bilang ke Pak William kalau ia telah hamil dan mengandung anaknya. Desi bilang kalau Esther dan Roxanne ingin memberinya uang 3 juta peso asal Desi mau pergi dan menggugurkan anak Pak William yang dikandungnya. Pak William yang sudah tahu kebenaran yang telah terjadi, saat ia melihat Desi terbaring lemah karena diam-diam diberi obat penggugur kandungan oleh Roxanne dan ibunya, ia pun marah besar kepada Esther karena sudah berniat ingin membunuh anaknya yang dalam kandungan Desi. Saat Desi sudah keguguran dan keluar dari rumah sakit, karena murka, Desi pun kembali ke rumah itu dan membeberkan semua yang terjadi di depan semua orang termasuk Nami yang masih kecil. Di samping Bu Marta yang mengundurkan diri dari pekerjaannya karena sudah muak dengan sikap Roxanne dan Esther yang tak berjiwa, Desi yang juga sudah gila karena kehilangan anak kesayangannya akibat ulah Roxanne dan Esther, berniat ingin membalas dendam. Desi malah mengikatkan tali yang sudah terpasang di lampu hias ke lehernya dan melompat berniat untuk bunuh diri di depan Nami anak Roxanne majikannya. Dan filmnya pun berakhir naas dengan kematian Desi yang tergantung dan membakar dirinya sendiri, dan Nami yang trauma karena melihat kematian pengasuh yang ia sayang di depan matanya. Yoi. Oh, aduh nih serem juga filmnya cu. Hei, aduh, udah gitu aja ya. Guys, yang
mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja start nonton film The Housemaid tahun 2021 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar, mantap nih, ada pesan moral lagi ya. Beranilah mengambil keputusan untuk menolak saat hal yang kita yakini salah akan terjadi di hidup kita. Karena semua hal yang terjadi di dunia ini tak pernah luput dengan yang namanya sebab dan akibat, cuy. Ngomong apa gue barusan, cu? Bingung juga ya. Bingung bareng dah kita nih. Mantap. Seperti biasa nih, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn. Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe, silakan, linknya ada di deskripsi, cuy. Nanti kita bakal bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini aja dulu nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.